الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi jenis nafsu itu setidaknya dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama nafsul ammarah, nafsul ammarah sebagaimana yang Allah sebutkan di Quran surat Yusuf itu ayat 53. Surat Yusuf nomor surat 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini nafsul ammarah, yaitu nafsu yang senantiasa mengajak kepada kedurhakaan, mengajak kepada kejahatan, mengajak kepada kemaksiatan. Kalau kita ikuti ini, maka ya, terjerumus kita dalam dosa dan tidak pernah menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Ini namanya nafsul ammarah. Jadi hidupnya mengikuti hawa nafsu, terus berbuat durhaka, berbuat maksiat. Larangan Allah dan Rasulnya diterjang tanpa menyesal, bahkan menjadi hobi. Hobi kok menerjang larangan Allah dan Rasul, rugi dong kan itu. Punya hobi kok menerjang larangan Allah dan Rasul, ya rugi. Berarti hidupnya terpimpin oleh hawa nafsu, bukan terpimpin oleh wahyu. Sedang nafsu yang kedua itu an-nafsul lawwamah. Dalam ayat 2 tadi Quran surat Al-Qiyamah itu, walau qasimu bin nafsil lawwamah, kata Allah begitu. Dan aku bersumpah dengan nafsu yang amat menyesali dirinya. Artinya ini jiwa setelah sadar berbuat dosa, berbuat maksiat, dia betul-betul menyesali kemaksiatan dosa yang telah dilakukannya, sehingga tidak akan mengulanginya lagi, karena betul-betul menyesal. Ini nafsu lawwamah. Nah, kita tinggal punya nafsu yang mana. Kalau berbuat dosa ratau gelo, tidak pernah menyesal, tidak pernah menangis karena dosa-dosanya, maka bisa jadi jiwa kita ini termasuk ammarah, hidup dengan hawa nafsu, berbuat dosa, tidak pernah menangis, menyesal kepada Allah. Orang kalau tidak pernah menyesal berbuat dosa, itu berarti menjadi biasa. Dan dia akan terus berbuat dosa, terus setiap saat. Karena tidak lagi takut dengan yang namanya dosa. Tapi kalau an-nafsul lawwamah, sekali dia berbuat maksiat, berbuat dosa, dia sadar, mengerti, maka dia betul-betul menyesal. Lah, pernah tidak kita punya perasaan seperti ini dalam hati kita? Berbuat maksiat, sadar, terus betul-betul takut akan dosa yang pernah kita lakukan, menyesal betul, menangis betul kepada Allah. Kalau tidak pernah merasa menyesal, tidak takut dosa, ya sehari-hari kita hidup dengan nafsul ammarah, na'udzubillah. Nafsu yang ideal, yang paling ideal itu adalah an-nafsul mutmainnah. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-28. Mari kita ingat lagi itu. Surat Al-Fajr nomor surat 89 ayat 27 dan 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Ya. Jiwa yang tenang itu tidak mudah goncang, tidak mudah goyah oleh iming-iming dunia. Itu jiwa yang tenang. Meski dijanjikan mendapatkan keuntungan dunia yang berlipat, namun harus dilalui dengan cara haram, jiwa yang tenang tidak kepingin, tidak kepincut. Allah sudah janjikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
Jiwa yang tenang itu tidak mudah guncang, tidak mudah tergoda oleh iming-iming dunia. Jiwa yang tenang itu tidak mudah kepincut dengan tipu daya dunia. Itu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala kondisi dan situasi. Ketika berada dalam kondisi berkecukupan, jiwanya tenang, dia bersyukur kepada Allah, tidak menjadi sombong. Ketika berada dalam kondisi yang serba kekurangan, jiwanya tetap tenang, tidak tergoda bujuk rayu setan. Dia tetap bersabar, tetap qanaah, tetap bersyukur, tidak takut dengan apapun dan siapapun, takutnya hanya kepada Allah saat dia melanggar larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Itu jiwa yang tenang. Meski di hadapannya uang miliaran, tapi itu bukan miliknya, jiwa yang tenang tidak akan pernah mengambil uang itu. Karena dia takut betul, kalau sampai mengambil uang itu padahal itu bukan miliknya, maka dia takut betul melakukan perbuatan dosa. Jiwa yang tenang itu yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, baik dalam sendirian maupun ketika di tengah-tengah orang ramai. Jiwanya tetap terpaut kepada Allah. Meski diiming-imingi kekuasaan, jabatan, kekayaan, ketenaran dan lain sebagainya, tapi kalau harus ditempuh dengan cara yang haram, jiwa yang tenang tidak akan kepincut. Karena dia puas dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Itu jiwa yang tenang. Dia bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Sedikit atau banyak pemberian dari Allah dalam kacamata manusia, jiwa yang tenang tetap akan mensyukurinya, bahwa itu anugerah pemberian dari Allah yang Maha Kaya. Jiwa yang tenang itu jiwa yang senantiasa menjemput rezekinya dengan cara yang halal dan thayyib. Itu jiwa yang tenang. Dunia hanya sementara, semua kesenangannya pasti akan terputus, pasti akan kita tinggalkan. Maka jangan tertipu oleh kehidupan dunia yang kesenangannya hanya sangat sedikit sekali dan sifatnya sementara. Kita punya Allah yang Maha Kaya. Jangan berharap dari harta manusia, rugi kita, rugi. Harta manusia itu sangat terbatas. Kita punya Allah yang Maha Kaya, tidak terbatas. Kekayaan Allah itu tidak terbatas. Minta kepada Allah, jangan minta, jangan berharap kepada manusia. Ada hisab. Setiap harta yang datang ke kita, itu ada hisabnya dari Allah. Ada pertanggungjawaban dari Allah. 1.000 rupiah pun uang yang kita miliki, itu ada pertanggungjawaban dari Allah. Dan di mana dibelanjakan harta itu juga ada hisabnya di hadapan Allah kelak. Ya itulah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tidak mudah terguncang, tidak mudah kepencut dengan iming-iming duniawi, apalagi kesenangan duniawi itu harus ditempuh dengan cara haram, dengan cara dolim, dengan cara culas, dengan cara curang, dengan cara batil, dengan cara maksiat. Nafsul lawamah, ya contohnya kalau kemarin ada di antara Bapak Ibu yang menerima sogok suap itu, kemudian sekarang panjenengan setelah pirsa betul-betul menyesal, takut betul, menyesal betul telah menerima sogok suap itu. Nah itu berarti punya jiwa an-nafsul lawamah. Kalau sudah demikian menyesal betul, maka tidak akan mengulangi, tidak akan menerima sogok suap lagi. Berapapun sogok suap besarannya, jangankan hanya 50.000, 100.000, 200.000, miliaran sekalipun, kalau an-nafsul lawamah betul-betul menyesal, dia tidak akan pernah menerima lagi. Bukan berarti lantas wis saiki tak menyesal sih. Sonek wayah pemilu neh tak nampa neh bar kuwi menyesal meneh. Nah itu ya nafsul ammarah, kapok lombok. Mau menipu Allah itu.
Ya mari kita berusaha. Kalau sudah an-nafsul lawwamah, kita tingkatkan menjadi an-nafsul mutmainnah.